Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Topik Hari Pertama dengan NIM 21073080 dari Prodi D3 Statistik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Budi Santoso Wibowo SPDI telah memberikan tugas presentasi ini untuk memenuhi mata kuliah pendidikan agama yaitu ujian 5 semester yang bertemakan tentang akidah dan akhlak. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang akidah yang pertama. Konsep akidah. Dua, argumen tentang hidup Tuhan. Tiga, akidah yang benar dan akidah yang salah. Empat, penyelesaian akidah. Satu, konsep akidah. Pengertiannya, secara bahasa akidah berasal dari bahasa Arab yang berarti buhul, ikatan, janji, atau kepercayaan. Akidah dalam ikatan karena akidah merupakan tali yang menghubungkan hati antara manusia dan Tuhannya. Akidah dalam arti janji ialah karena setiap manusia pada dasarnya sudah mengikat janji dengan Sang Maha Pencipta atau Al-Khaliq bahwa ia telah mengakui Allah sebagai salah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Di kalangan bangsa-bangsa kuno ribuan tahun sebelum kedatangan agama Islam sudah ada kepercayaan dan keyakinan tentang banyak Tuhan kehidupan. Nenek bangsa Indonesia mendiami kepulauan negara jauh sebelum kedatangan agama-agama besar seperti Hindu, Islam, dan Kristen. Sudah punya kepercayaan dan keyakinan pada roh-roh yang merupakan kekuatan benda tertentu yang disebut animisme dan dinamisme. Semua itu menjadi bukti bahwa manusia memiliki fitrah ketuhanan, dengan kata lain memiliki akidah atau kepercayaan. Akidah Islam atau akidah Al-Islamiyah berakal dari pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dengan kata lain, hanya Allah yang boleh dipertuhankan, tidak menyembah kepada selainnya. Itulah yang disebut dengan tauhid atau pengesaan Tuhan. Dua, ruang lingkup. Secara garis besar ruang lingkup akidah Islam berisi empat hal pokok ini: pilihan atau ketuhanan, kebutuhan, kenabian, keilmuannya, keyakinan pengalaman makhluk, serta jinsim seperti mereka, izin, setan, dan roh. Dan sama itu berita barat tentang alam barzakh dan akhirat. Kemudian dikembangkan menjadi keyakinan pada enam pokok-pokok keimanan, yakni iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan takdir qadar atau qadar. Ini yang lazim disebut dengan rukun iman atau arkan iman. Rukun iman merupakan pokok-pokok keyakinan yang sebagai fondasi yang di atasnya tegak syariat Islam untuk mengatur semua aspek kehidupan manusia. Hubungan antara akidah dan syariat itu ibarat hubungan antara fondasi dan bangunan. Tiga, kehidupan. Akidah merupakan akar bagi setiap perbuatan manusia. Manusia hendaknya hatinya, pikirannya, lisannya, serta perbuatannya harus tunduk dan patuh secara sukarela pada kehendak Allah SWT tanpa adanya paksaan. Akidah memiliki kedudukan yang penting dalam aliran Islam. Ibarat satu bangunan, akidah adalah fondasinya. Sedangkan aliran Islam yang lain seperti ibadah dan akhlak adalah sesuatu yang ada di atas bangunan. Dua, argumen tentang wujud Tuhan. Argumen aku dapat diangkat sebagai berikut. Satu, argumen ontologi. Ontologi terdiri dari dua kata, yaitu ontos, sesuatu yang berwujud, dan logos, logika atau pemikiran. Maka ontologi dalam pengertian ini adalah sebagai teori tentang wujud, tentang hakikat yang ada. Kedua, kosmologi. Kata kosmos menurut makna asalnya adalah teratur, harmoni, dan halusinasi. Yang ketiga, argumen moral. Argumen moral ini dikemukakan pertama kali oleh Immanuel Kant. Meski argumennya bahwa Tuhan hanya dapat diucapkan dengan tanda-tanda dalam jiwa manusia. Tanda-tanda tersebut terbentuk arahan langgangan moral, moral, al-wasi'ah, dan wajib akan ketuhanan.
ada akidah yang benar dan yang salah. Satu, tauhid rububiyah, adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Tauhid ilmiah adalah meyakini Allah sebagai satu-satunya yang wajib disembah. Yang ketiga, tauhid rububiyah, meyakini Allah sebagai satu-satunya yang maha esa. Penyimpangan terhadap tauhid atau akidah yang salah. Satu, penyembahan yang semata-mata dihadapkan pada selain Allah, seperti penyembahan pada berhala, pohon-pohon, patung, bulan, bintang, atau matahari. Yang kedua, menyebut-sebutkan Allah dengan selainnya. Misalnya, keyakinan orang-orang Nasrani bahwa Isa Al-Masih adalah anak Tuhan dan Roh Kudus. Yang keduanya dianggap sebagai oknum Tuhan. Yang ketiga, menjadikan pemimpin anggota sebagai Tuhan, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yang keempat, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Lima, keyakinan bahwa hidup di dunia hanya dilakukan pada masa sebagaimana keyakinan kaum Dahriyun atau ateis. 6. Sifat ria dalam beramal ibadah. Selanjutnya, 4. Topik pemeliharaan akidah. Pemeliharaan akidah disebut juga dengan pemeliharaan iman. Iman itu mengalami pasang surut. Ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang. Ia ibarat tangki yang dapat naik turun sesuai dengan situasi dan kondisi yang mempengaruhinya. Adapun yang dimaksud pemeliharaan iman itu dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, melihara dalam arti memupuk, ibarat petani yang menanam tanamannya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan subur hingga menghasilkan buah. Kedua, memelihara dalam arti memberantas atau memerangi hama-hama yang mengerogoti atau dan merusak tanaman. Sehingga itu buahnya itu panen sesuai yang diharapkan. Kiat-kiat dalam pemeliharaan iman. Satu, menambah atau memperdalam ilmu. Dua, memerintahkan amal soleh. Tiga, memerintahkan jihad. Yang keempat, berserah diri kepada Allah. Yang kedua, akhlak. Satu yang akan dibahas dalam topik akhlak kali ini yaitu satu, konsep akhlak. Dua, Rasulullah sebagai orang satu sana. Tiga, akhlak penentukan karakter bangsa. Empat, implementasi akhlak. Yang pertama, konsep akhlak yang meliputi pengertian, ruang lingkup, dan kedudukan. Secara umum, akhlak dipahami sebagai sikap, tingkah laku, dan temperament dari seseorang. Istilah akhlak sering disejarkan dengan istilah lain seperti etika, moral, al-sila, nilai, adat, dan lainnya. Akhlak secara terminologi seperti yang dimukakan oleh Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Yunahar Ilyas 1999 ayat 1 adalah sifat yang ditanam dalam diri seseorang yang merupakan timbal lahirnya perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Akhlak berbeda dengan moral. Ketika adat istiadat, moral adalah ide umumnya diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Etika memiliki ukuran baik buruk berdasarkan akal pikiran. Sedangkan adat adalah yaitu kebiasaan-kebiasaan yang dipelihara dan diwariskan di tengah-tengah masyarakat. Sedangkan asusila dipahami sebagai prinsip tingkah laku dalam kehidupan. Sedangkan akhlak memiliki timbangan baik dan buruk. Sebuah perbuatan berdasarkan kehendak kita, yakni Allah Subhanahu wa taala, dan mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Perbedaan akhlak dengan moral, etika, adat, dan susila. Akhlak satu batas baik yang buruk menurut Allah SWT. Dua, sifatnya abadi universal. Tiga, pasti tidak dipengaruhi oleh situasi. Empat, sumber adanya Al-Quran dan Sunnah. Moral satu baik
Maka baik dan buruk menurut manusia, dua sifatnya sementara dan akal. Tiga relatif menurut waktu. Yang kedua, Rasulullah sebagai usaha kesana. Sebagai Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW adalah hamba dari Allah SWT, sebagaimana hamba yang lain yang memiliki ciri yang sama dengan manusia lain. Beliau juga dilahirkan dan wafat, makan dan minum, mengalami sehat dan sakit, bekerja dan berdakwah. Bahkan juga tidur untuk melepaskan lelah sebagainya umat manusia lainnya. Sebagai seorang nabi dan Rasulullah Muhammad SAW memiliki tugas menyampaikan misilah dan menjalankan amal dari Allah dan menjadi pemimpin umat. Bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dakwah dapat dilihat dalam fikih dakwah, sedangkan tentang perilaku beliau adalah sumber dalam fikih ahkam atau hukum. Bagian Nabi menutup Rasulullah SAW memiliki sifat-sifat dasar yang agung diantaranya. Satu, manusia atau al-bashariyah. Dua, terpelihara dari kesalahan. Tiga, benar. Empat, cerdas. Lima, sidik. Lima, amanah. Enam, menyampaikan. Tujuh, komitmen. Tiga, akhlak pemimpin karakter bangsa. Berikut yang merupakan dan memiliki akhlak antara lain akhlak kepada Allah. Contohnya bersyukur, tasbih, istighfar, takbir, dan doa. Yang kedua, akhlak pada diri sendiri. Contohnya sabar, syukur, tawadu, benar, amanah. Yang ketiga, akhlak pada keluarga. Contohnya berbakti pada ibu bapak, adil dalam terhadap saudara, mendidik anak, dan keempat, akhlak pada bangsa dan negara. Bismillah menghindari tidak mencapai yang ada dan makmur. Yang kelima, secara adil akhlak terhadap sesama manusia. Akhlak terhadap yang lebih tua, yang lebih berbahaya, akhlak terhadap orang lebih muda, akhlak terhadap orang berbeda agama. Yang keenam, akhlak terhadap lingkungan. Seorang muslim memandang alam sebagai milik Allah yang menjadi disyukuri dengan cara menyenangkan dan mengelolanya supaya memberi manfaat bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Yang keempat, implementasi akhlak. Akhlak ada bagi dua macam, yaitu akhlak terpuji dan akhlak tercela. Satu, akhlak terpuji merupakan terjemahan dari ungkapan bahasa Arab. Akhlak mahmudah. Akhlak terpuji harus dimiliki oleh setiap orang. Berikut bentuk-bentuk akhlak yang baik: bersifat sabar, bersifat benar, bersifat memelihara amanah, bersifat adil, bersifat kasih sayang. Yang kedua, akhlak tercela. Contohnya sifat dengki, iri hati, sifat angkuh atau sombong, dan sifat riya. Sekianlah yang dari informasi yang saya dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terlebih kurang saya mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata dan tutur kata. Terlebih kurang saya mohon maaf yang sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.